Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan semuanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoniawan. Saya praktisi talent mapping dan rekan-rekan bisa panggil saya Tony. Hari ini saya akan eh, memberi simulasi, atau saya lebih tepatnya sih diminta untuk membahas salah satu bakat seseorang yang itu juga merupakan praktisi talent mapping, gitu ya. Dan disandingkan, dianalisis dengan apa yang kehidupan yang sedang dijalaninya. Nah, ini ada case-nya, sambil saya akan tunjukkan juga bakat-bakatnya. Mudah-mudahan bisa terlihat oleh teman-teman ya di sini. Jadi yang sebelah kiri ini ceritanya, jadi yang sebelah kanan ini adalah urutan bakat, kemudian peta bakat, kemudian string cluster map, ya itu. Oke, kita mulai dari ceritanya dulu ya, rekan-rekan semuanya. Jadi saya punya teman namanya Nia, seorang santri talent mapping juga. Kemudian Nia itu bekerja di instansi pemerintah. Saya sambil ini ya, menyandingkan dengan bakat-bakatnya. Sebenarnya apa sih di bakat tuh, ini namanya apa gitu ya. Saat ini Nia bekerja di instansi pemerintah, ia dinilai berprestasi dan memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh rekan sejawatnya. Gitu. Aktif dalam kegiatan berbagai edukasi masyarakat dan dia memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Nah, kalau di sini dilihat dari pernyataan ini bahwa meskipun ya si Nia ini cenderung sebenarnya kompetisinya rendah ya teman-teman, rendah gitu, tidak terlalu menonjol, tapi yang menarik di sini kenapa dia bisa berprestasi gitu ya. Saya menduga bahwa dorongan bakat maximizer dengan dorongan bakat achiever untuk Sinia ini sangat berperan gitu untuk mendapatkan capaian-capaian dari waktu ke waktu semakin baik dan berstandar tinggi gitu. Kemudian aktif berbagai edukasi ya. Edukasi ini berkaitan dengan developer ya. Jadi orang-orang yang ingin memajukan orang lain bisa dengan melatih, membimbing, gitu, mendidik dan sebagainya. Kemudian dan diakui memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Jadi kalau dilihat memang bakat communication-nya itu tinggi ya, bakat untuk kecenderungan senang ngobrol, kemudian senang menginterpretasi dan sebagainya. Jadi itu tinggi gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian kita lanjutkan ceritanya gitu. Namun di sisi lain ternyata tupoksi hariannya administratif tidak berjalan dengan bakat dan kekuatannya. Nah, kalau dilihat di sini berarti kan ada tupoksi harian administratif yang tidak sejalan. Kalau dilihat dari sini memang administratif itu kalau di instansi pemerintahan jelas kemungkinan besar butuh disiplin, dan disiplin Kak Nia ini ada di sebelah kanan ya, meskipun tidak terlalu bawah, tapi ini sudah masuk ke area yang dekat-dekat dengan abu-abu. Kemudian alternatif itu biasanya juga berkaitan dengan konsistensi ya, berkaitan dengan aturan-aturan, dan ini tidak sesuai dengan bakatnya ya, tidak sejalan dengan bakatnya. Kemudian kadang administrasi itu berkaitan dengan penugasan yang diberikan oleh orang lain, sehingga responsibility-nya juga lemah di sini gitu ya. Kemudian kadang-kadang administrasi itu juga ini ya, respon terhadap kejadian-kejadian di birokrasi yang begitu cepat perubahannya, sehingga perlu didukung dengan administrasi gitu ya. Dan ini Kak Nia ini juga kurang bisa menyesuaikan gitu. Dan yang terakhir, deliberatif. Jadi kalau administrasi itu biasanya membutuhkan kemampuan untuk kehati-hatian ya teman-teman semuanya, kehati-hatian, teliti, dan ini yang tidak dimiliki oleh Nia gitu ya. Di tengah semangatnya terus belajar, berarti semangat belajar ini bisa learner, kemudian untuk
terus belajarnya, bisa jadi learner-nya kuat, dan bisa jadi aktivitas mengumpulkan atau mengoleksi informasinya itu belum berupa apa yang dipelajarinya. Menjelang usia 30 tahun ini bertemu dengan text mapping dan tampaknya sebuah panggilan hidup telah terdengar. Bukan menjelang usia 40, tapi menjelang 30. Oh ini ya, saya kelewat. Berarti kan Kak Nia ini memang tidak ingin sampai pensiun, dia ada di usia 40, kemudian berperan menjadi edukator dan trainer. Karena kalau dilihat dari bakat-bakatnya ya, trainer atau edukator sudah memiliki sudah mendukung sebenarnya. Ini ada developer, ada communication, kemudian kalau trainer itu butuh diperhatikan banyak orang sehingga butuh signifikan juga, butuh butuh memperdalam dan belajar terus-menerus gitu ya, berarti ada input dan learner gitu ya. Bahkan untuk memberikan pelajaran yang berkualitas dan berstandar tinggi butuh maximizer juga. Nah, kadang-kadang butuh ini ya, biar biar kelasnya ceria, ini juga sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berdampak gitu ya. Tapi ini juga menarik kalau ada positivity. Nah, ini cocok ya kalau trainer di usia 40, tapi nggak 40 ternyata 30. Dan kini memantapkan di dunia pengembangan SDM sebagai praktisi dalam mapping. Namun tentunya dengan langkah-langkahnya menjadi produktif dan lebih bermakna, membutuhkan rumusan yang yang tajam gitu ya. Nah, akhirnya perlu saran. Nah, pertanyaannya, apakah tepat jika nih ya fokus pada terapan talent mapping terkait personal development atau organization development, atau bahkan kita bisa memandang Nia ini unggul di keduanya. Kemudian berikan rekomendasi atas dua pilihan tersebut. Kemudian apa bakat kuat dan yang bisa mendukung, kemudian saran yang penting untuk dia kembangkan, gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang dilihat ya, Kak Nia ini memang bisa menjadi edukator, gitu ya, bisa menjadi trainer juga, gitu. Berkecimpung dengan pengembangan SDM itu cocok bagi Kak Nia ya. Eh, Meskipun kalau dilihat di sini empatinya rendah, gitu ya. Kemudian individualnya juga nggak terlalu, masih putih ya, masih masih cenderung putih, tapi dengan adanya developer, communication maximizer, learner input ini, kemudian dia cenderung untuk menekuni pengembangan SDM, maka rasanya lebih pas bahwa yang ditangani Kak Nia ini adalah lingkupnya adalah organisasional atau di organisasi. Kenapa itu bisa terjadi? Satu, karena empatinya rendah gitu ya. Jadi ini akan kesulitan ketika orang itu empatinya rendah dan individualnya juga tidak terlalu kuat gitu. Kalau mungkin individualnya kuat, bisa jadi Kak Nia ini akan benar-benar perform terbaik untuk memperhatikan orang gitu. Tapi kalau individualnya rendah, kemungkinan besar ini tidak, karakter unik seseorang itu tidak menjadi patokan gitu. Dan Kak Nia bisa memanfaatkan hasil TM ini memang untuk membantu Kak Nia untuk mengenal lebih jauh tentang karakter orang gitu. Nah, yang menarik adalah kenapa pilihannya jatuh pada organisasional, karena Kak Nia sendiri memiliki includer ya, senang berkomunitas, senang menjalin, berada dalam satu komunitas yang besar gitu ya, atau kelompok yang besar. Satu, kemudian relatornya juga memiliki, jadi bisa berrelasi dengan orang meskipun ini tidak tidak terlalu ini ya, tidak terlalu signifikan gitu ya. Dan kalau relatornya digali lebih dalam gitu ya, maka misalkan yang dikembangkan adalah perorangan. Jadi kalau kalau kliennya adalah perorangan, Kak Nia bisa sebenarnya. Jadi meskipun empatinya rendah, individunya yang putih ya, netral-netral aja, tapi dengan bakat relator yang tinggi ini memungkinkan Kak Nia untuk eh, mengenal lebih mengenal lebih jauh orangnya, sangat berelasi, sangat bersahabat, menjalin hubungan dengan baik, dan kemudian dari relasi tersebut
Kak Nia bisa memberikan semacam coaching, semacam mentoring, agar dia berkembang di organisasinya. Dan ujung-ujungnya memang bukan untuk kebutuhan si klien individunya, tapi untuk kebutuhan organisasinya. Dan ini yang memang saya eh, lihat dari Kak Nia. Ranger juga ada, dia mampu melihat segala hal itu dalam posisi yang efektif dan efisien, sehingga mampu melihat bahwa eh, si si kliennya nanti gitu ya, yang datang kepada dia, kepada Kak Nia ini, Kak Nia mampu mengarahkan dia secara efektif dan efisien itu di bidang apa, di tempat yang mana, sehingga menemukan rumusan the right man on the right place itu bisa di disampaikan oleh Kak Nia gitu ya, efektifnya di mana. Bahkan kalau kliennya banyak ya dalam satu kelompok sekaligus atau organisasi sekaligus, Kak Nia makin tertantang gitu ya, makin tertantang, makin suka gitu ya, makin excellent untuk mengatur segala sumber daya manusia yang ada ini menjadi efektif dan efisien di dalam sebuah organisasinya. Oleh karena itu memang saran dari saya adalah menekuni TM di bidang yang organization development. Kemudian apa saja yang mungkin bisa diperdalam oleh Kak Nia gitu ya. Kalau dilihat dari sini memang kalau dilihat Kak Nia memiliki ideation, learner, input, dan analytical. Ini adalah modal dasar Kak Nia untuk menjadi seseorang yang people expert. People expert sama relating ya. People expert. Jadi memang untuk mengembangkan orang, kemampuan berpikirnya gitu ya. Dan Kak Nia bisa memanfaatkan learnernya untuk benar-benar memperdalam, memperbanyak wawasannya sehingga wawasannya meluas, sehingga bisa dengan nantinya bisa membantu klien itu dengan maksimal gitu, seperti yang diharapkan oleh Kak Nia ini sendiri gitu. Sehingga yang eh, dibutuhkan oleh Kak Nia adalah mastery terhadap talent mapping-nya dan mastery terhadap dunia pengembangan SDM, manajemen SDM, audit SDM, dan sebagainya itu. Dan perlu fokus gitu ya. Jadi kalau learner itu berarti suka belajar, tapi tidak hanya suka belajarnya, tapi belajar apanya itu yang perlu benar-benar Kak Nia harus tentukan gitu. Kalau dilihat dari sini memang Kak Nia kecenderungannya di sini ya, di teman-teman soalnya di area networking, kemudian area generating idea ini. Jadi dua ini gitu ya, dari yang menciptakan ide dan akhirnya ide itu nantinya akan membuat Kak Nia itu dalam porsi harus guiding orang, coaching orang, consulting orang, dan sebagainya. Gitu Kak Nia, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jalan ke depannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di episode berikutnya.